Oke, baik, Kenzo, kita lanjut lagi ya untuk pembahasan kita yang tadi. Maaf, agak terpotong sedikit. Nah, soal nomor 3, mengapa manusia menjadi dimensi penting dalam sejarah? Yang pertama, karena manusia adalah sumber dari segala peristiwa sejarah. Tanpa adanya manusia, tidak ada peristiwa sejarah yang bisa terjadi. Kemudian atau diketahui ya, karena tanpa adanya manusia tidak ada peristiwa sejarah yang bisa terjadi ataupun diketahui. Karena manusia juga merupakan pihak yang menciptakan, mengalami, dan menyampaikan peristiwa sejarah kepada generasi berikutnya. Ya, pertama karena manusia adalah sumber dari segala peristiwa sejarah, otomatis ya, karena tanpa ada manusia tidak ada peristiwa yang terjadi. Kemudian juga manusia juga pihak yang menciptakan, mengalami, dan kemudian menyampaikan. Kemudian manusia adalah pihak yang memberi makna, kepada peristiwa sejarah. Karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan menilai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Dan manusia juga memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda. Oke. Terakhir, manusia adalah pihak yang belajar dari peristiwa sejarah. Ya, jadi ada 3 poin untuk jawaban soal nomor 3. Yang pertama adalah manusia adalah sumber dari segala peristiwa sejarah. Yang kedua, manusia adalah pihak yang memberi makna kepada peristiwa sejarah.
Yang ketiga, manusia adalah pihak yang belajar dari peristiwa sejarah. Kenapa gitu? Karena kita sebagai manusia bisa mengambil pelajaran yang bermakna dan hikmah dari peristiwa sejarah yang terjadi. Itu kan pasti banyak pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya dari belajar ilmu sejarah. Kemudian jelaskan berdasarkan pendapat ya dan pengalaman kalian tentang manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari, sertakan dengan contohnya. Oke. Jawaban ini tidak menjadi panduan, barangkali Kenzo pun bisa punya pendapat sendiri gitu ya Kenzo. Karena Miss tidak membatasi Kenzo untuk berpendapat. Kenzo boleh sekali berpendapat dan itu bagus sekali karena Kenzo ini memang anak yang kritis dan juga mudah untuk memahami suatu pelajaran gitu. Oke, nomor 4. Manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari ya. Antara lain, tentunya adalah bermanfaat untuk memperkuat rasa nasionalisme. Nah, kemudian mencintai tanah air ya, nasionalisme itu cinta tanah air. Kemudian contohnya dengan patuh terhadap hukum atau norma-norma yang berlaku. Kemudian mencintai budaya dan produk asli Indonesia. Salah satu ya. Kemudian ada bisa bermanfaat sebagai sumber rekreasi dan inspirasi. Contohnya bisa tentang meneladani ya, meneladani kisah-kisah kepahlawanan, kemudian menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi selain manfaatnya untuk nasionalis ya, nanti hukum, cinta negara kita, kemudian sumber rekreasi dan inspirasi, misalkan meneladani kisah-kisah kepahlawanan ataupun juga menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun sejarah ini kan bisa dijadikan ilmu untuk masa depan ya, seperti kayak ada museum-museum itu kan juga sebagai bentuk sejarah sebagai tempat rekreasi. Jadi tidak melulu dibukukan tapi juga bisa dalam bentuk museum ataupun benda-benda yang bersejarah begitu.